Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai masyarakat dunia maya, khususnya TikTok dan YouTube, nantinya saya upload ya. Bertemu kembali dengan saya, Abah AA, dengan penampilan rambut yang baru, alias baru dicukur ya. Malam-malam gini seharusnya saya udah tidur ini, jam 11 kurang 3. Tapi sekarang saya lagi berada di rumah sakit menemani ibu saya yang sedang dirawat inap. Lagi cari angin dulu di luar. Nah, melihat bulan, ya tuh, bulan itu tuh, ini bulan. Nah, ini bintangnya. Jadi keingetan kisah Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim dulu mencari Tuhan. Ketika malam dia melihat bulan purnama, begitu terang, cahayanya indah menerangi kegelapan malam. Nabi Ibrahim mengira ini adalah Tuhan saya ini. Tapi malam berganti menjadi pagi, bulan pun akhirnya berganti gilirannya dengan matahari. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, wah ini bukan Tuhan ini. Tuhan kok hilang. Lalu begitu matahari muncul dengan sinarnya yang terik, Nabi Ibrahim berkata, ini Tuhanku, ini lebih besar nih daripada yang sebelumnya itu, yaitu si bulan. Tahu-taunya matahari juga mengikuti sunnatullah. Ada masanya dia beredar muncul dan ada masanya dia beredar tenggelam. Begitu matahari ternyata tenggelam, Nabi Ibrahim pun berpikir, gak mungkin lah, masa Tuhan ada durasi waktunya, muncul tenggelam, muncul hilang. Akhirnya Nabi Ibrahim berserah diri, udahlah, ini bukan Tuhan ini, saya mencari Tuhan yang lain sajalah. Kalau Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan itu tidak memberi petunjuk kepada saya pasti jadi orang yang sesat. Nah, disitulah awal langkah seorang Ibrahim menuju kenabiannya. Ya, memang setelah Nabi Ibrahim menolak untuk menjadikan makhluk sebagai Tuhan, di mana masa itu Nabi Ibrahim dengan masyarakat yang menyembah berhala, tapi Nabi Ibrahim nggak mau menyembah berhala. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim mencari alternatif, siapa sebenarnya Tuhan yang sebenarnya ini. Nah, disitulah pertanyaannya timbul. Rembulan gagal memenuhi syarat sebagai Tuhan, matahari pun begitu juga, karena memang mereka cuma makhluk. Ada masa periode beredarnya. Rembulan cuma nongol kalau malam, itu pun juga di saat rembulannya memasuki periode muncul ya. Kalau di kalender Islam, bulan itu baru muncul kelihatan hilalnya, benar-benar terang itu hari kelima lah ya, baru mulai bisa kelihatan dengan mata telanjang. Itu pun juga bentuknya belum utuh sempurna seperti bulan purnama. Kalau bulan purnama kan dia di pertengahan bulan, 13, 14, 15 kalender Hijriyah ya. Adapun matahari setiap harinya ya selalu terbit dan terbenam. Memang matahari cahayanya, sinarnya ya, matahari itu bersinar sedangkan rembulan bercahaya. Begitulah dalam Al-Quran Allah menyatakan ya. Karena rembulan menyerap sinar matahari, dipantulkan lagi pada saat malam hari, jadilah dia disebutnya bercahaya. Sedangkan matahari bersinar karena memang matahari itu ternyata dia adalah bola api, sinar, nyala, terang.
dan matahari juga gagal untuk menjadi Tuhan. Ya karena ada durasinya itu. Masa Tuhan ada masanya muncul, ada masanya tenggelam, nggak layak jadi Tuhan. Situlah logikanya Nabi Ibrahim terbuka, mempertanyakan siapa sih Tuhanku sebenarnya. Nah, kemudian Allah utus Jibril menyampaikan wahyu pertamanya. Disitulah seorang Ibrahim menjadi Nabi dan Rasul Allah. Ya. Kemudian kita tahu misinya Nabi Ibrahim adalah berdakwah kepada kaumnya yang kala itu dikuasai oleh Namrud, raja yang karakternya ya samalah kayak Fir'aun, merasa dirinya berkuasa, merasa dirinya seperti Tuhan. Sama. Bahkan Namrud juga ketika masa kenabian Nabi Ibrahim itu lahir ya, Nabi Ibrahim lahir, Namrud juga punya mimpi yang sama seperti Fir'aun. Karena Namrud lebih senior dari Fir'aun, berarti Fir'aun itu hanya mengikuti jejaknya Namrud. Namrud bermimpi juga bahwa kekuasaannya akan diguncang oleh anak yang lahir tahun itu. Dan di tahun itulah Nabi Ibrahim terlahir. Nabi Ibrahim tidak dihanyutkan seperti Nabi Musa, tapi dia disembunyikan di gua. Itulah dari kisah yang saya baca ya. Nabi Ibrahim disembunyikan di gua, dibesarkan oleh ibunya dengan sembunyi-sembunyi. Dan selamatlah dia dari kejaran para prajuritnya Namrud. Hingga akhirnya bisa berdakwah, mendakwahi Namrud. Namrud begitu marah ketika dia bepergian, di kuilnya berhala terbesar, di dalam kuil itu tergantung satu benda yaitu kapak, sedangkan berhala-berhala lainnya di sekitar berhala besar itu hancur. Lalu ada saksi yang mengatakan, wahai raja, itu pelakunya si Ibrahim. Panggil Ibrahim, ditangkap. Tapi ketika diinterogasi, Nabi Ibrahim bilang apa? Bukan saya pelakunya, itu pelakunya pasti itu tuh si berhala paling besar. Karena barang buktinya ada di lehernya patung berhala paling besar itu, yaitu kapak. Dia pasti tuh yang menghancurkan berhala-berhala lainnya, dia nggak mau disaingi. Marah si Namrud, dia berkata, hei Ibrahim, kamu sudah gila. Itu cuma batu, mana bisa batu bergerak sendiri? Ketawa Nabi Ibrahim, yang gila saya apa Anda raja? Kalau Anda tahu itu cuma sekedar batu, ngapain Anda sembah? Bahkan untuk mempertahankan dirinya saja nggak sanggup. Menggerakkan kapak saja Anda yakini itu nggak sanggup, nggak mungkin dia pelakunya. Terus ngapain disembah? Pikir dong. Makanya Raja Namrud makin emosi ya. Logikanya dipatahkan, logika yang ngawur itu. Udah tahu berhala itu nggak bisa gerak, ngapa disembah? Begitu dituduh berhala paling besar sebagai pelaku penghancuran berhala-berhala lain yang kecil-kecil di sekitarnya, Namrud pun emosi. Nggak mungkin batu bisa gerak, lah itu ngapa lu sembah? Namrud ya, demi mempertahankan kehormatannya sebagai raja yang kata-katanya nggak boleh ditentang, akhirnya dia bertitah, tangkap Ibrahim, eksekusi dia, bakar besok. Itulah penguasa yang emosi ketika argumennya tersudutkan dengan logika yang benar. Ya, durasi 10 menit hampir habis. Udahlah, segini aja dulu ya cerita kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.